Memantau keamanan serta juga pelaksanaan protokol kesehatan di sejumlah pasar Ramadan yang tersebar di dalam kota Pekanbaru, Satpol PP Pekanbaru menempatkan anggotanya untuk berjaga di lokasi tersebut. Kepala Satpol PP Pekanbaru Iwan Simatupang menjelaskan, pihaknya minimal akan menempatkan 5 orang anggotanya untuk berjaga di tiap pasar Ramadan yang ada di kecamatan. Namun yang menjadi masalahnya saat ini, belum semua kecamatan melaporkan titik pasar Ramadan yang ada di wilayahnya. Iwan berharap dalam waktu secepatnya laporan titik pasar Ramadan segera disampaikan oleh pihak camat kepada Satpol PP sehingga mempermudah pihak Satpol untuk menurunkan anggotanya. Kita siapkan di sana mengawasinya. Di mana pasar Ramadan itu? Apakah semua kecamatan nanti mengusulkan misalnya? Oke. Mungkin paling biasanya kecamatan-kecamatan yang kalau kayak Pasana kita nggak tahu lah ya, tapi pasti ada lah, di setiap kecamatan pasti ada lah. Cuman datanya yang masuk sama kami baru satu, baru kecamatan Senam. Seperti tahun sebelumnya, pasar Ramadan menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Pekanbaru di awal puasa. Namun seiring berjalannya waktu puasa, akan berkurang pula tingkat kunjungan ke pasar Ramadan. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas, melaporkan. Gubernur Riau Samsuar Rabu pagi memimpin langsung rapat koordinasi tindak lanjut pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE pemerintah Provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Serindit. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur meminta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau agar menerapkan SPBE di tempat kerjanya masing-masing mulai Senin pekan depan, sehingga SPBE ini dapat segera direalisasikan. Ia juga mengharapkan seluruh OPD untuk loyal dalam bekerja dan melaksanakan perintah pimpinan, serta menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan bersama. Samsuar menyebutkan dalam rapat itu juga melibatkan pihak akademisi untuk memberikan masukan terkait SPBE ini, sehingga sistem pemerintahan bisa berubah dalam rangka mewujudkan SPBE di lingkungan Pemprov Riau. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengharapkan doa semua pihak agar sistem pemerintahan elektronik ini dapat berjalan secepatnya diwujudkan. Karena ini bagian pertama dalam rangka Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK. Menurutnya saat ini Pemprov Riau sudah memiliki aplikasi sistem e-office, namun belum terintegrasi antara satu dan lainnya. Kami rapat hari ini bersama lengkap ya hari ini. Ada Wagub, ada Sekda, ada staf ahli, asisten dan semua OPD. Dan kami juga dibantu oleh dari Pak Dadang dari PCR. Dan kita tahu kan minggu lalu juga kita sudah membentuk Dewan TIK daerah. Tentunya kita harus berubah itu dalam rangka untuk mewujudkan SPBE. Ini SPBE ini sebenarnya kan sudah lama dipersiapkan. Bahkan kami juga sudah mempersiapkan tanda tangan elektronik. Jadi kami sudah minta tadi kepada semua pejabat kami ini, mulai hari Senin kita sudah bisa menerapkan elektronik sistem ini ya di pemerintahan Provinsi Riau ini. Nah, jadi tadi diskusi itulah, termasuk tadi admin-adminnya kita ikut sertakan, kita didukung oleh tim akademisi. Nanti mana yang kurang dari tim akademisi bisa memberikan masukan kepada kita. Ya mohon doalah semua berjalan dengan baik. Karena ini bagian pertama juga mewujudkan apa yang hasil rapat kami kemarin dengan KPK. Ya kemarin kan ada rapat dengan KPK, kemudian juga dengan KSP, Kepala Staf Presiden, dalam rangka Stranas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Nah, dalam rangka itu juga inilah bagian juga dari pelaksanaan kemarin. Implementasi e-office masih rendah Pak ya? Ini bukan merendah, maksud saya belum terintegrasi sama-sama. Semua OPD ini sudah punya aplikasi, sudah punya gitu. Tapi ini belum terintegrasi. Makanya hari ini tadi kita membicarakan soal aplikasi ini harus terintegrasi. Nah, e-office ini harus dilaksanakan penuh untuk semua OPD. Tidak ada lagi nanti tidak melaksanakan. Turut hadir dalam rakor tersebut Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution, PJ Setdaprov Riau Masrul Kasmi, Asisten 1 Setdaprov Riau Jenry Salmon Ginting, Asisten 3 Setdaprov Riau Sariel Abdi, serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.
Selama bulan puasa ini, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sudah membuka jadwal vaksinasi COVID-19 di malam hari bagi warga yang enggan divaksin pada waktu siang hari. Meski demikian, belum ada warga yang mendaftar atau mengajukan diri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru M. Nur menjelaskan vaksinasi pada malam hari tidak ada pembatasan kuota, namun pihaknya akan memprioritaskan bagi warga lanjut usia. Menurutnya hal ini dikarenakan vaksinasi bagi lansia masih sangat jauh dari target, di mana jumlah lansia yang ditargetkan untuk vaksinasi di gelombang kedua ini ada sebanyak 24.000 lansia. Tidak membatasi, yang penting mereka memakai vaksin itu jangan sampai mubazir. Artinya sekali buka vaksin itu minimal ada 10 orang yang divaksin. Nah, kalau tidak nanti vaksin sisanya mau kemana gitu. Dan kita diinstruksikan jangan sampai vaksin mubazir. Karena 6 jam vaksin tak bisa lagi dipakai kalau sudah dibuka. Nah, di asap jarum kan dibuka namanya telah masuk angin. Nah, itu nggak boleh itu lebih dari 6 jam. Nggak boleh lagi simpan untuk besok. Maka mereka memastikan itu. Jadi ada kemungkinan. Tapi kita terus sampaikan kalau berkoordinasi dengan yang berdekatan. Kalau untuk lansia kami tidak batasi, tetapi lain itu dibatasi. Seperti diketahui, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru membuka vaksinasi COVID-19 untuk siang dan malam hari. Namun pelaksanaan vaksinasi di malam hari hanya akan dilakukan jika ada kelompok warga yang mengajukan atau mendaftarkan diri. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas, melaporkan. Gubernur Riau Samsuar meminta OPD terkait menyiapkan poliklinik di kantor Gubernur Riau sebagai fasilitas untuk kesehatan pegawai di kantor tersebut. Kepada wartawan di Gubernuran Riau, Gubernur mengatakan untuk poliklinik di kantor Gubernur Riau ini sebenarnya juga sudah ada masukan dari Deputi Pelayanan Publik saat melakukan evaluasi di kinerja pemerintah daerah beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, menurut Samsuar, dulu poliklinik ini pernah ada, tapi sekarang tidak aktif lagi. Oleh karena itulah ia meminta dinas terkait agar poliklinik ini dibuka kembali. Menurutnya dengan ada poliklinik di kantor Gubernur Riau, setidaknya bisa memberikan pertolongan pertama bagi pegawai maupun tamu ketika mengalami sakit mendadak. Pertama, keamanan yang kami harapkan ini keamanan dari COVID dulu. Ya kan? Pertama kan kalau masuk ya tentu harus pakai masker, ada ukuran tensi dan sebagainya. Yang kedua tentunya keamanan kantor, karena kantor kita ini kan kantor besar. Pertama ya keamanan kesehatan. Masa kantor besarnya tak ada poliklinik? Dulu udah ada poliklinik tapi sekarang berhenti lagi. Maka saya bilang ini poliklinik ini buka lagi gitu. Dan dulu sudah ada masukan dari Deputi Pelayanan Publik tahun lalu. Mereka melakukan evaluasi terhadap kinerja kita, salah satu itu juga masukan dia. Tidak mungkin kantor besar, kantor gubernur, ada dinas-dinas juga di situ, tidak ada poliklinik. Siapa tahu nanti ada yang sakit dan sebagainya. Termasuk orang yang datang, tamu yang datang gitu. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.